Deng Jamal ini bukan cuma namanya yang sangar, ternyata beliau juga ikatan suami takut istri. Ini selalu kadang-kadang masyarakat Jakarta khususnya orang-orang yang belum kenal saya, baru mengenal saya punya nama, mendengar saya punya nama terlalu ekstrim. Ya, padahal mereka tidak tahu bahwa hatinya Hello Kitty itu. Hatinya Hello Kitty. Nah, kembalinya ke Kalijodo di saat Kalijodo ini sudah berubah ya, bisa dikatakan Kalijodo ini sudah ramah untuk semua kalangan. Itu gimana ceritanya ada yang bisa kembali? Ya. Karena kan kita tahu dulu kan ini daerah yang cukup diperebutkan banyak orang gitu. Betul. Ya, karena memang saya melihat pada saat itu ada niat pemerintah daerah untuk merelokasi, merubah secara fisik kawasan Kalijodo itu menjadi suatu hal yang baik. Saya tertarik. Toh? Nah, saya merasa sebagai anak bangsa, saya harus ambil bagian ini. Saya harus merasa menjadi bagian dari orang-orang yang ingin merubah secara fisik Kalijodo yang dulu menjadi Kalijodo zaman sekarang. Masuklah saya. Saya sosialisasi, saya mengadakan pendekatan dengan pejabat-pejabat daerah, bahkan sampai ke gubernur pada saat itu. Ya, alhamdulillah mendapatkan hasil. Saya diminta untuk mengawal pembangunan itu. Saya diminta untuk pertamanya awal sebagai kepala pengamanan proyek relokasi RTA Kalijodo. Nah, kalau saya baca-baca juga nih ya, ini selalu baca-baca karena saya harus punya referensi nih. Nah, Daeng ini juga bahkan nih berani mengeluarkan uang sampai ratusan juta untuk Kalijodo sendiri. Memang Kalijodo ini untuk operasional pengamanan memang masih ada gangguan atau bagaimana sebenarnya sampai memang begitu? Memang proses tanggung jawab instansi tertentu pada saat itu kan memang belum jelas. Jadi ada dilimpahkan ke dinas kehutanan, ada juga ke dinas PPAPP, yang memang dikelola dengan pihak kelurahan. Itu sehingga pengamanan, biaya operasional pengamanan itu terhambat. Nah, saya pikir daripada tidak ada sama sekali kegiatan untuk tidak ada alokasi untuk penganggaran untuk pengamanan, ya saya ambil alih, biarkanlah. Saya membiayai semua biaya operasional pengamanan selama hampir 1 tahun lebih. Banyak itu. Berapa itu? Kan boleh tahu. Lumayan lah. Ya, pokoknya di atas 1 miliar di atas lah. Wah, saya keluarkan itu secara pribadi yang mungkin tidak dirasakan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah pada saat itu juga bingung. Kau begitu bodohnya kau mengeluarkan uang pribadi buatnya. Saya bilang, mau di apa? Saya punya tanggung jawab di Kalijodo bagaimana supaya bisa terjaga dengan baik apa yang sudah ada. Nah, cara menjaga dengan baik itulah ya saya harus persiapkan pengamanan. Dan keamanan ini kan butuh makan minum. Nah, itulah yang saya perhatikan. Bagaimana semua bisa berjalan. Keamanan dengan terpeliharanya aset yang sudah ada. Nah, lalu kemudian personil keamanan pun tetap bisa mendapatkan haknya sebagai gaji untuk anak istrinya. Itu seperti itu. Dulu itu dibilang sekitar 70-an lebih. Sekarang masih sekitar segitu jumlah anggota di sana. Oh, sudah lebih sekarang. Sudah banyak. Bahkan setiap hari itu bertambah. Nah, itu artinya peningkatan jumlah anggota itu menunjukkan karakter seorang pemimpin. Bisa jadi panutan atau tidak. Tapi kembali lagi, Deng, apakah di sana masih ada gangguan-gangguan tuh? Ada upaya-upaya untuk mengembalikan? Tidak ada. Lagi gitu ya? Alhamdulillah tidak ada. Karena kita tahu cara bagaimana merangkul, tahu cara bagaimana kita bersosialisasi dengan masyarakat lingkungan, ke pemerintah daerah, TNI, Polri, maupun lintas ormas. Nah, Deng juga ini kan dikenal dekat dengan banyak tokoh nasional ya. Taruhlah Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Anies Baswedan, mantan Ketua MK Jimli Asidi. Bahkan ini ada salah satu info mengatakan bahwa beliau ini sempat ditawari salah satu jabatan tapi beliau menolak. Kenapa itu sampai seperti itu? Jujur. Mereka itu banyak yang saya kenal juga. Bukan hanya sosok seorang Pak Prof. Jimli Asidik mantan ketua Mahkamah MK 2 kali periode.
Pak Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, ya Pak Gubernur, bahkan Pak Ahok pun dulu kenal baik dengan saya juga. Apalagi Wakil Gubernur beliau tempo hari. Ya memang saya bangun komunikasi yang baik dari bawah toh. Artinya kita berkomunikasi melalui kontribusi kita sama pemerintah. Jadi saya selalu berprinsip ke mereka itu apa yang saya bisa berikan ke mereka itu, apa yang bisa saya sumbangsikan tenaga pikiran ke mereka tanpa harus berpikir terlebih dahulu apa yang bisa mereka berikan kepada kami. Nah, kami bantu merealisasi, memperlancar program-program kemaslahatan orang banyak dari mereka sehingga lahirlah ikatan kerjasama yang baik sampai saat ini. Bahkan alhamdulillah saya juga tidak pernah menyangka Pak Syahrul Yassin Limpo bisa jadi menteri, walaupun dulu hanya kenal hanya sebagai dalam satu komando di Postranas ya, salah satu organisasi pasukan gardanya Nasdem. Beliau sudah menjadi menteri, bahkan sudah beberapa kali saya diminta untuk berkantor di sana, tapi saya menolak dengan baik karena alasan saya ini orang lapangan, ya tidak bisa terikat dalam satu institusi, tidak bisa terlalu terikat dalam satu wadah saja. Saya ini orang organisasi, saya ini orang jalan ini, ya kan. Jadi harus bebas. Nah, namun saya mencoba buat terobosan dengan membuat satu wadah organisasi kemitraan dengan kementerian. Organisasi apa itu kalau boleh tahu? KKT PTI, itu artinya Komando Kawasan Terpaut Pemuda Tani Indonesia. Jadi saya ingin mencoba membangkitkan marwahnya Indonesia itu untuk kembali menjadi negara agraris lah. Nah, beliau ini memang cukup cukup aktif ya di organisasi ya. Beliau juga ini ada di Bintang Timur ya. Ya, saya Ketua Umum Garda Bintang Timur. Kemudian saya Panglima juga, saya Laskar Merah Putih Indonesia. Saya juga sekarang ini jadi koordinator nasional KKT PTI. Ya, kebetulan Pak Menteri yang menjadi pembina dan penasihat kita juga. Artinya berada di wilayah organisasi, tidak berminat juga masuk ke partai politik, Pak, seperti yang lainnya. Saya tidak pernah ada terbencik dalam pikiran saya bahwa saya ingin menjadi anggota dewan dan lain sebagainya, tidak ada. Begitu. Kenapa itu, Daeng? Apa yang mau jadi prinsip? Tidak ingin menjadi pejabat. Begitu ya. Minimal saya bisa menjadi tokoh nasional saja. Yang bisa bermanfaat buat orang banyak, yang bisa mengangkat harkat dan derajat masyarakat Indonesia melalui segala berbagai program dan kegiatan yang ada. Tapi kan kalau jadi anggota DPR kan enak, bisa jadi bisa jujur, keluar negeri. Ya, banyak kan. Saya sebenarnya kepengen, tapi saya dilarang. Oh begitu. Sama siapa? Sama istri saya dilarang. Saya pernah tanya, bilang, kenapa kau larang saya jadi pejabat? Kenapa kau larang saya menjadi anggota dewan? Hanya satu jawaban dia. Tahu nggak jawabannya? Saya tidak mau cintaku terbagi sama rakyat. Oh my God! Wow! Romantis juga ini dan Jamal. Dia tahu bahwa saya akan lebih cinta rakyat daripada dia. Gitu ya, jadi takut cemburu begitu ya. Nah, ternyata ini mungkin salah satu. Dan Jamal ini bukan cuma namanya yang sangar, ternyata beliau juga ini ikatan suami takut istri. Ya benar. Istri orang apa nih, Dek? Kalau boleh tahu? Kebetulan bapaknya itu orang Mandar juga, ibunya orang Solo. Oh, ibunya orang Jadi Solo. dia dilahirkan di Solo juga. Dan Jamal sendiri ini lahirnya di Jakarta tapi lancar sekali bahasa Mandar tadi saya dengar ini. Pergaulan. Ini pergaulan ya. Jadi memang sejak saya di Jakarta, ya anak-anak Mandar itu yang saya rangkul ya, saya biasakan mereka untuk berbahasa daerah. Tapi ada kalanya juga berbahasa Indonesia ketika kita berada di lingkungan orang-orang yang kebanyakan bisa berbahasa Indonesia. Ya, gitu loh. Jadi karena keterbiasaan membiasakan diri bahasa daerah ya, saya lancar. Oh begitu. Gitu loh. Kalau orang tua sendiri orang apa ini, Deng? Mandar ya. Mandatnya di mana? Daerah Baruga. Di daerah Baruga. Iya, Baruga Majene. Oke, Deng. Ini saya sedikit mau bertanya ini, minta maaf ini, Deng. Apa namanya ini kan kalau dibilang bisnis pengamanan itu
itu selalu dekat dengan apa ya, dengan tindakan yang kekerasan gitu ya, premanisme. Nah, bagaimana sih Daeng bisa mengubah itu? Karena kan kalau kita melihat ya image Daeng ini tuh keras ya. Ya, justru menurut saya agak apa namanya, kalau kita ketemu langsung ternyata ya ini hangat orangnya. Jadi gini, ya. Ini selalu kadang-kadang masyarakat Jakarta khususnya orang-orang yang belum kenal saya, baru mengenal saya punya nama, mendengar saya punya nama terlalu ekstrim. Iya. Ya, padahal mereka tidak tahu bahwa hatinya Hello Kitty itu. Hello Kitty. Ya, seperti Anda selama ini hanya mendengar nama sosok Surandeng Jamal. Wah, ekstrim, serap pasti. Tapi ketika sudah berbicara, berhadapan secara langsung, bagaimana? Beliau menghangat ini. Jadi, apa yang kita mau tunjukkan dengan itu gitu loh. Jadi itulah. Jadi saya ingin merubah paradigma masyarakat umum khususnya bahwa anak-anak saya, khususnya anak-anak Manda, Sulawesi, ini anak perantauan ini tidak terlalu dibuat ekstrim banget. Ya, kita buat rubah paradigma masyarakat bahwa di kalangan anak-anak yang saya bentuk sebagai pengamanan ini bukan hanya sebagai bodyguard. Kalau bodyguard itu terlalu ekstrim dengarannya, tapi saya buat mereka sebagai angel guard. Apa itu? Malaikat penyelamat. Angel guard. Angel guard. Ya, angel guard. Ya. Jadi bukan bodyguard lagi, angel guard. Ya. Jadi ekstrim tapi Hello Kitty. Hello Kitty artinya. Artinya dia tetap jadi penyayang. Jangan melihat saya punya anak buah memang secara fisik penampakan itu terlalu serem ya, orang besar-besar, brewok, apa tatuan apa. Tapi jangan pernah melihat dari fisik seseorang. Karena selama ini saya merangkul mereka, tidak pernah saya paksakan mereka untuk merubah fisik mereka. Karena itu sudah natural bawaan mereka. Tapi yang wajib mereka rubah adalah karakter, sifat, pemikiran, mindset. Itu harus dirubah. Dan itu tugas saya dan didukung sama mereka untuk merubah secara mindset pemikiran. Tapi soal fisik saya tidak pernah merubah. Saya tidak pernah paksakan saya punya anak buah, anak-anak saya ini untuk menghilangkan dia punya tato. Dan rambutnya gondrong, biarkan gondrong. Yang dia bewok-bewok, tidak apa-apa, masalah. Yang terpenting adalah kita mampu merubah secara mindsetnya, merubah pola pikirnya, merubah cara dan etika di saat dia berada di lingkungan saya. Itu yang terpenting. Nah itu nggak gampang. Saya kasih tahu rahasianya supaya kau lebih sabar.